Halo semuanya, selamat datang lagi di sini. Anda pernah nggak sih lagi dengerin orang cerita, mungkin teman atau siapa gitu, terus Anda pengen banget nunjukin kalau Anda tuh beneran ngerti dan peduli. Sering banget pasti ya. Nah, tapi yang keluar dari mulut malah cuma, oh gitu? Atau iya iya. Rasanya kok datar banget gitu ya, kayak kurang greget. Iya, kayaknya kita semua pernah ngalamin itu. Cuma respon standar aja. Nah, makanya hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Ada beberapa ide menarik dari buku Lael Nons, judulnya How to Talk to Anyone. Kita mau cari tahu gimana caranya bikin orang merasa kita tuh berempati, lebih dari sekedar kata-kata tadi. Siap ya, kita bedah bareng? Siap banget. Dan soal iya, oke. Itu masalahnya kan sering jadi kebiasaan aja ya. Kayak respons otomatis gitu. Nggak bener-bener nunjukin kita tuh paham atau ikut ngerasain apa yang dia rasain. Bener juga. Jadi kayak formalitas saja gitu ya? Bisa jadi. Kayak teman saya dulu, saya cerita panjang lebar soal kerjaan, dia cuma, oh iya, gitu doang. Rasanya tuh, wah kayak nggak didengarin sama sekali. Itu kan yang pengen kita hindari. Iya banget, kita butuh sesuatu yang lebih nyambung gitu. Jadi, apa dong yang bisa kita lakuin? Katanya ada teknik spesifik ya dari Lowndes ini. Ada. Yang pertama ini cukup fundamental sih. Namanya Echo the Emo atau gema emosi. Ini teknik 87 di bukunya. Gema emosi? Gimana tuh maksudnya? Intinya gini, fakta cerita itu penting, tapi seringkali emosi di balik cerita itu yang lebih kenceng suaranya. Lowndes bilang, fakta bicara, emosi teriak. Jadi kunci empati itu ada di mengakui dan memvalidasi perasaan orang itu. Bukan cuma nanggepin ceritanya aja. Jadi fokus ke emosinya dulu ya, bukan ke kejadiannya. Betul. Lowns nekanin banget, orang tuh perlu ngerasa dipahami secara emosional dulu. Baru dia bisa nerima fakta atau mungkin solusi. Sebelum teriakan emosinya itu kita akui, yang lain tuh susah masuk. Kayak kita perlu bersihin salurannya dulu gitu. Wah, menarik nih. Akui dulu perasaannya. Tapi, gimana kalau kita salah nebak emosinya? Nggak jadi aneh nanti. Ya, bisa aja sih kejadian. Tapi biasanya ya, niat baik kita buat mencoba memahami itu yang lebih penting. Menurut Lowns, lebih baik mencoba mengakui emosi walau mungkin nggak 100% pas, daripada diam aja atau cuma, Oh, oke. Atau bisa juga pakai pertanyaan yang hati-hati. Misalnya, wah, kayaknya situasi ini bikin kamu kesel banget ya. Jadi kita kasih ruang buat dia ngejelasin atau benerin kalau tebakan kita salah. Intinya, biarin dia merasa emosinya itu dilihat dan diakui. Ah, iya. Masuk akal. Kayak contoh di buku itu kan, soal petugas customer service yang ngadepin penelpon marah banget. Nah, itu dia. Dia nggak langsung nawarin solusi kan, tapi bilang dulu, saya paham Bapak pasti frustrasi sekali ya. Itu langsung bikin suasana adem. Kayak ngosongin tangki emosi si penelpon dulu, baru deh ngomongin solusi. Efektif banget ya. Tepat sekali. Itu kekuatan dari mengakui emosi. Nah, habis itu ada lagi nih lapisan berikutnya yang lebih halus lagi buat bangun koneksi. Nah, ini nih bagian yang pas saya baca tuh rasanya, wah, ini dia. Teknik kedua, namanya anatomically correct empathizers. Kalau diterjemahin bebas mungkin penyelaras indrawi gitu ya. Ini teknik ke-48. Penyelaras indrawi, oke. Gimana tuh? Idenya begini, orang pas lagi ngomong atau mikir, itu cenderung punya preferensi cara memproses informasi saat itu. Ada yang lebih visual, jadi pakai kata-kata kayak melihat, gambaran, kelihatan. Ada yang auditori, pakai kata kedengarannya, suaranya, dengerin. Atau kinestetik, pakai merasakan, pegang, gerak. Dan ini bisa ganti-ganti loh, tergantung lagi ngomongin apa. Oh, jadi kayak bahasa dominan saat itu ya? Bukan berarti orangnya tipe visual terus gitu? Iya, lebih ke saat itu dia lagi pakai saluran yang mana. Oke. Terus gimana kita pakainya? Nah, triknya adalah kita coba selaraskan respons empati kita dengan bahasa indrawi yang lagi dia pakai. Jadi ini bukan cuma soal niru kata-katanya persis, tapi secara nggak sadar ini kayak kita mencerminkan cara dia memproses dunianya saat itu. Menarik. Ini bisa bikin koneksi lebih dalam gitu ya? Banget. Karena rasanya kayak kita beneran nyambung di frekuensi yang sama. Kayak kita ngerti dari sudut pandang dia. Bisa kasih contoh yang lebih jelas nggak? Biar kebayang gitu. Oke, misal teman Anda bilang, gue melihat ini peluang bagus banget nih. Dia pakai kata melihat, visual kan? Iya, visual. Nah, respons yang nyambung bisa kayak, saya paham gambaran yang kamu maksud. Atau, kelihatan menjanjikan ya.
kita pakai kata yang sejalur sama melihat. Oke. Kalau dia bilang, wah, rencana ini kedengarannya bagus, itu kan auditori. Betul, kita bisa jawab, iya terdengar oke juga ya. Atau, saya dengar ada potensi bagus di situ, kita ikutin jalur dengar. Sip. Terus kalau kinestetik, misal dia bilang, saya merasa ini keputusan yang pas banget buat saya. Nah, kita bisa respons, saya bisa ikut merasakan keyakinan kamu, atau saya paham gimana perasaanmu soal ini. Pakai kata-kata yang nyambung ke rasa atau sentuhan. Wah, ini detail tapi kayaknya powerful banget ya efeknya ya. Iya, karena ini nunjukin kita tuh dengerinnya beneran teliti. Nggak cuma dengerin ceritanya, tapi juga gimana cara dia mengalaminya saat itu. Kita berusaha masuk ke sepatu dia. Persis. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, biar empati kita lebih ngena, lebih dari sekedar. Pertama, pakai gema emosi. Akui dulu, validasi perasaannya. Biarin emosinya keluar dan diakui. Oke, gema emosi. Catat. Kedua, pakai penyelaras indrawi. Coba dengerin kata-kata kuncinya. Dia lagi pakai mode visual, auditori, atau kinestetik. Terus selaraskan respons kita pakai bahasa yang sama. Kombinasi keduanya ini bisa bikin koneksi jadi kuat banget. Dalam lagi ya, nggak cuma kontennya, tapi juga nuansa emosi dan cara dia mengungkapkannya. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Nah, itu dia. Coba deh, renungkan sebentar. Gimana kalau mulai sekarang Anda coba secara sadar pakai kedua teknik ini? Gema emosi dan penyelaras indrawi. Mungkin dalam obrolan sehari-hari aja dulu, nggak usah yang berat-berat. Iya, coba aja dulu. Ini bukan cuma soal bikin orang lain merasa didengerin sesaat loh, tapi ini punya potensi buat benar-benar memperdalam kualitas hubungan Anda. Sama pasangan, teman, rekan kerja, bahkan mungkin sama pelanggan atau klien. Betul, bisa ngaruh kemana-mana. Mulai deh perhatiin, orang di sekitar Anda itu kalau cerita lebih sering pakai kata-kata melihat, mendengar, atau merasakan. Terus, coba sambungkan respons Anda pakai gaya mereka itu. Lihat deh apa yang terjadi sama koneksi yang terbangun. Pasti ada bedanya. Selamat mencoba ya!